to delivery. It's always a note of a forest clear, open wider. There was so much, and I saw at that window. There was a woman. Halo semua, Infoin Yuk hadir lagi dengan beberapa video review alur cerita berbagai perfilman. Perlu diingat video ini berisi spoiler ya. Bagi yang tidak suka spoiler, silahkan tonton di aplikasi atau situs terpercaya bagi kalian. Kali ini saya akan membahas tentang cerita seorang pria pengantar pizza yang ngalamin kejadian aneh saat ngantar pizza ke rumah yang ada di tengah hutan. Dia ngalamin kejadian yang bikin dia keringat dingin dan badannya bergetar. Nah, penasaran apa kejadian yang dia alamin itu? Tonton terus video ini ya. Dan biar saya lebih semangat lagi bikin kontennya, jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jadi, awal ceritanya ada seorang pria pengantar pizza yang nganterin pizza sendirian saat tengah malam. Jadi, malam itu toko pizza tempat dia bekerja dapat orderan yang lumayan banyak dan diharuskan buat ngantar 4 kotak pizza yang dipesan ke alamat yang lumayan jauh dari tempat kerjanya, yang diperkirakan butuh waktu 20 menit dari tempat kerjanya itu. Bahkan itu lebih lama dari waktu jarak tempuh dari rumahnya ke tempat kerjanya. Tapi dia nggak masalah karena pembeli yang order kali ini mesen pizzanya lumayan banyak, sampai 4 kotak pizza. Yang bisa diperkirakan kalau orang yang order itu lagi ngadain pesta. Dan kalau iya berarti dia bisa dapat tip yang lumayan gede. Karena biasanya tiap ada orang yang order pizza dengan jumlah yang banyak, dia selalu dapat tip yang lumayan besar. Tapi setelah dia sampai di alamat yang udah dikasih, dia ngeliat di sana hanya ada bangunan yang kelihatan samar-samar dan di tengah hutan pula lagi. Di rumah itu juga gelap banget, nggak ada satupun lampu yang nyala. Bahkan mobil yang terparkir juga nggak ada. Pria ini jadi bingung, apa benar ini alamatnya? Daripada bingung, dia akhirnya menghubungi bosnya buat mastiin lagi kalau tujuan yang dikasih itu udah bener. Dia sampai minta bosnya buat ngecek alamat itu sampai 3 kali. Tapi kata bosnya, alamat itu emang sudah bener, dikasih sama pembeli yang order. Sebenarnya pria ini ragu buat ngantar pizza ke rumah itu, tapi dia juga nggak berani buat balik lagi ke tempat kerjanya dengan ngebawa orderan pizza yang nggak jadi. Karena bosnya pasti bakal marah kalau sampai dia nggak jadi ngantar pizza itu. Temennya aja yang nggak jadi nganter pizza 1 kotak doang kena omel sama bosnya, apalagi dia yang nggak jadi nganter 4 kotak pizza, pasti bosnya bakal marah besar-besaran. Ya udahlah, walau takut dia coba berani pergi ke rumah yang seram itu. Di rumah itu nggak ada belnya, dia terpaksa harus ngetuk pintu dengan keras biar orang yang punya rumah dengar. Tapi udah beberapa kali dia ngetuk pintu, nggak ada tanda-tanda suara orang yang bakal keluar dari rumah itu buat nyambut dia. Bahkan suasana di sana juga sepi banget. Dia coba buat ngetuk pintu lagi. Nah, kali ini dia mulai ngedenger suara gemerisik dari dalam rumah itu. Kayak suara langkah sepatu orang. Dia coba sekali lagi buat ngetuk pintu dan ngasih tahu pemilik rumah kalau dia pengantar pizza. Tapi tiba-tiba suasananya sunyi lagi. Gak ada suara orang yang mau ngebukain pintu. Di sini pria ini mulai ngerasa hawa yang berbeda. Dia mulai gak nyaman lama-lama di sana. Tapi sebelum dia pergi ke mobilnya, tiba-tiba dia ngeliat dari jendela ada seseorang yang berdiri natap dia. Tapi yang kelihatan cuma matanya doang. Dan tatapannya itu bikin takut pria ini. Karena takut, pria ini gak sengaja ngejatuhin pizza dan cepet-cepet lari ke mobilnya. Tapi anehnya, tiba-tiba mobilnya gak bisa nyala. Sampai ketiga kali dia muter kunci, akhirnya mobil itu bisa nyala juga. Dia buru-buru ngejalanin mobil ngejauh dari tempat itu. Tapi belum jauh dari tempat itu, dia ngerasa kalau mobilnya kayak goyang-goyang dan kayak terbentur gitu. Terus tiba-tiba ada suara gesekan tajam di luar yang nggak tahu itu bunyi apa. Karena banyak masalah yang dia rasain pakai mobil itu, si pria akhirnya ngeberhentiin mobilnya dan turun ngecek apa yang terjadi sama mobilnya itu. Pas ngeliat, dia langsung takut dan keringat dingin banget karena ternyata mobil bannya itu disayat dan semua peleknya juga lepas. Gak cuman ban depan doang, tapi keseluruhan ban juga gitu. Dia jadi mikir pasti ada seseorang yang ngelakuin itu ke bannya pas dia ngetuk pintu rumah itu tadi. Walau dia panik dan bingung, mana mobilnya juga nggak bisa dipakai, daripada lari, dia akhirnya mutusin buat masuk ke mobil lagi dan kunci pintu. Di dalam mobil, si pria ini masih bisa ngelihat rumah serem itu. Dia jadi tambah takut dan akhirnya nelpon 911 buat minta bantuan dan ngejelasin semuanya. Mereka bilang polisi bakal segera datang. Dia disuruh buat tetap sembunyi di mobil dan tetap berkomunikasi dengan mereka sampai polisi datang. Tapi lama-lama di dalam mobil itu, dia jadi agak merinding karena pemandangan yang dia lihat di depannya cuma hutan doang, gelap dan gak berujung. Itu bikin dia jadi tambah takut dan gak nyaman. Dengan perasaan yang was-was, dia noleh ke setiap kaca yang ada di mobilnya buat mastiin gak ada sosok aneh yang bakal kelihatan. Tapi pas dia ngelihat kaca spion depan, di belakang kelihatan ada sosok yang ngelihat dia dari jendela rumah itu tadi. Sosok itu berdiri natap pria ini lagi, dan sekarang wajahnya udah kelihatan kalau sosok itu adalah seorang wanita yang wajahnya penuh luka. Dan seremnya, wanita itu malah senyum ngelihat pria ini. Si pria jadi takut dan langsung lari kabur ke dalam hutan. Dia lari sampai kehabisan napas, terus
bersembunyi di balik batang kayu besar yang tergeletak di tanah. Sambil nunggu bantuan, dia coba buat nutup mulutnya biar napasnya yang keras itu nggak kedengeran. Dia ngerasa waktu berjalan lambat banget, sampai akhirnya dia ngedengar suara sirine polisi dari kejauhan. Dia ngumpulin tenaga dulu buat lari ke arah sumber suara sirine polisi itu. Setelahnya dia lari sekuat tenaga dan sekencang mungkin, sampai akhirnya dia ngelihat ada cahaya merah dan biru. Dia jadi tambah semangat buat lari, karena itu tandanya dia udah mau nyampe di mobil polisi. Dan benar, ternyata polisi udah ada di depan mobilnya sedang ngecek mobil dia pakai senter. Masih lari, si pria teriak sekencang mungkin sampai dia jatuh dan hampir muntah karena udah kebanyakan lari. Polisi ngedenger teriakannya dan langsung angkat pria ini. Mereka mulai nanya tentang apa yang terjadi sama pria ini, dan si pria langsung ngejelasin semuanya. Salah satu dari polisi itu akhirnya ngecek rumah itu dan nyari sosok wanita yang dilihat sama pria tadi. Tapi saat polisi menggeledah rumah itu, mereka nggak nemuin siapa-siapa selain benda runcing ini. Benda runcing ini kayaknya benda yang dipakai buat ngegores mobilnya dan ngerusakin ban mobilnya juga. Polisi menduga kalau itu ulah pasangan yang sakit jiwa yang terkenal di sana. Karena sebelumnya kan dia ngelihat seorang wanita. Pasti wanita itu kerjasama dengan pasangannya buat nakutin pria ini. Tapi sayangnya sampai saat ini pasangan itu nggak bisa ditemuin dan itu masih bikin khawatir pria ini. Setelah kejadian itu, dia berhenti kerja di tempat pizza. Sekarang dia bekerja sebagai pegawai di supermarket. Sampai sekarang dia masih belum bisa ngelupain kejadian yang udah dia alamin itu. Bahkan dia masih ingat dengan jelas sama sosok wanita yang ngeliat dia saat di belakang mobilnya sebelumnya. Dan tanpa dia sadar, ternyata sosok wanita itu masih ngikutin dia dan sembunyi di belakang dia, guys. Nah, gimana menurut kalian alur ceritanya? Apakah sudah cukup menghibur? Jika ya, jangan lupa tekan subscribe dan like-nya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.